Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Zaidah, NIM 2231064 dari kelas 2B PGMI. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan beberapa bab tentang bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab-bab bimbingan konseling yang saya mengambil 3 bab. Yang pertama itu sejarah bimbingan konseling, yang kedua prinsip-prinsip dan landasan bimbingan konseling, yang ketiga itu pengertian, tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Nah, sebelum kita berlanjut yang lebih lama, kita perlu tahu sih bimbingan konseling itu apa sih? Bimbingan konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dan konselir, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialami konseling. Tadi kita mengambil 3 bab. Yang pertama itu sejarah bimbingan konseling. Nah, di sini saya menyatukan yang pertama itu sejarah bimbingan konseling pada tahun 1960, masuknya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari dimasukkannya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang tanggal 20 sampai 24 Agustus 1960. Nah, yang kedua itu sejarah yang saya ambil itu di tahun 1962, yaitu penjabat Indonesia melakukan peninjauan ke Amerika Serikat. Nah, peninjauannya itu menghasilkan apa sih? Nah, penjabat Indonesia itu melakukan peninjauan ke Amerika Serikat, kemudian terkesan dengan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan di sekolah-sekolah di sana. Sehingga ketika para penjabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali ke tanah air, mereka menginstruksi agar dibentuknya layanan dan bimbingan penyuluhan. Selanjutnya yaitu di tahun 1963, yaitu membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan. Pada dasawarsa 60-an, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kemudian diteruskan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di 1963, membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan atau yang sekarang dikenal dengan jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan PPP Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua ialah di tahun yang keempat ialah di tahun 1964 lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru. Nah, kurikulum ini keseharusan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan, tetapi program ini tidak berkembang karena kurang persiapan prasyarat, terutama kurangnya tenaga pembimbing yang profesional yang ada di Indonesia. Selanjutnya di 1993 lahirlah SK Menpan. SK Menpan nomor 83 tahun 1993 ini tentang jabatan fungsional guru. Pada pasal 3 disebutkan tugas pokok guru, yaitu ada 3. Yang pertama itu menyusun program bimbingan, yang kedua melaksanakan program bimbingan, yang ketiga mengevaluasi program bimbingan. Nah, di tahun selanjutnya yaitu 2001 Kongres 10 IPB di Lampung. Kongres ini menghasilkan perubahan nama organisasi dari IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).
Nah, di tahun 2003 diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 45 didik secara aktif membangun potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dilakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling ini ada 4. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan masalah individu atau klien. Yang ketiga, yaitu prinsip yang berkenaan dengan pelayanan. Yang keempat, itu prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Sebelum lebih lanjut, apa sih landasan bimbingan konseling itu? Landasan ini diartikan alasan, dasar, atau tumpuan. Secara istilah, landasan sebagai dasar dikenal yaitu ada beberapa macam landasan nih. Yang saya ambil itu ada 6 landasan. Yang pertama itu landasan filosofis. Apa sih landasan filosofis itu? Yaitu berhubungan dengan cara pandang terhadap peserta didik terkait dengan hakikat, tujuan, fungsi hidup, serta upaya mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik secara optimal. Nah, yang kedua itu landasan religius, bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Kegiatan bimbingan konseling harus diselenggarakan terintegrasi dengan nilai-nilai di agama. Yang ketiga itu landasan psikologi. Guru pembimbing perlu menguasai pemahaman tentang peserta didik secara psikologis dalam rangka memfasilitasi perkembangan peserta didik dari aspek psikologisnya. Nah, yang keempat itu adalah landasan sosial budaya. Yang keempat itu adalah landasan sosial budaya. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling harus memperhatikan latar belakang sosial budaya, kemasyarakatan, dan keberagamaan peserta didik, karena perilaku dan sikap bahkan pola pikir dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Nah, yang kelima itu landasan ilmiah dan teknologi. Hubungan dengan landasan ilmiah dan teknologi itu ada tiga hubungan nih guys. Yang pertama itu keilmuan, bimbingan, dan konseling. Yang kedua itu peran ilmu lain yang sangat penting bagi teori dan praktek bimbingan konseling seperti hukum, agama, biologi, dan statistik, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu pengembangan bimbingan konseling dilaksanakan melalui penelitian. Nah, yang terakhir landasan ke-6 yaitu landasan pedagogis. Pedagogis itu apa toh? Pedagogis itu adalah landasannya bertujuan untuk membimbing peserta didik ke arah tertentu agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan mandiri. Nah, selanjutnya kita masuk di bab pengertian tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih BK itu. Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri dari 2 kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemah dari kata guidance yang berasal dari kata guide, mempunyai beberapa arti nih. Yang pertama itu menunjukkan jalan, yang kedua memimpin, yang ketiga itu memberikan petunjuk, yang keempat mengatur, yang kelima mengarahkan, yang keenam memberi nasihat. Nah, yang selanjutnya itu istilah guidance juga diterjemahkan dengan arti bantuan atau tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan kata guidance dengan arti pertolongan. Sedangkan counseling berasal dari bahasa Inggris yaitu counseling yang
yang mempunyai arti nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Nah, berdasarkan pembahasan yang tadi itu, konseling secara etimologi adalah pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Dalam konteks pendidikan, bimbingan, dan konseling adalah bantuan layanan dari sekolah yang diberikan kepada siswa yang memiliki masalah agar dapat memahami kesulitannya. Oke, kita masuk di tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan mereka itu apa sih? Yaitu mempunyai tujuan agar tercapainya perkembangan yang optimal pada individu yang dibimbing. Dengan perkataan lain, agar individu atau siswa atau konseling dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi atau kapasitasnya, dan agar individu dapat berkembang sesuai lingkungannya. Nah, bimbingan dan konseling berkenaan dengan perilaku siswa. Oleh sebab itu, tujuan bimbingan dan konseling adalah dalam rangka yang pertama itu membantu pengembangan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau dikonseling. Yang kedua itu membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien. Yang ketiga yaitu membantu mengembangkan perilaku yang lebih efektif dari diri individu dan lingkungannya. Yang keempat itu membantu klien mengulangi problem hidup dan membantu klien menanggulangi problem hidup dan kehidupan secara mandiri. Secara lebih rinci, tujuan bimbingan dan konseling itu ada beberapa nih. Yang pertama itu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya. Yang kedua itu mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki ke arah tingkat pengembangan yang optimal. Yang ketiga itu mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Yang keempat itu mempunyai wawasan yang lebih realistis serta menerima yang objektif tentang dirinya. Yang kelima itu dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya, sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Yang keenam itu mencapai taraf aktualisasi dari diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ketujuh itu terhindar dari gejala-gejala kecemasan dan perilaku salah usia. Nah, kita masuk dalam fungsi-fungsi bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling ke sekolah, khususnya di madrasah, itu memiliki beberapa fungsi loh. Yang saya cantumkan itu adalah 9 fungsi. Yang pertama itu fungsi pencegahan, yang kedua itu fungsi pemahaman, yang ketiga itu fungsi pengentasan, yang keempat itu fungsi pemeliharaan, yang kelima itu fungsi penyaluhan, yang keenam fungsi penyesuaian, yang ketujuh fungsi pengembangan, yang kedelapan itu fungsi perkembangan, dan yang terakhir itu fungsi advokasi. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat dari 9 fungsi tadi. Yang pertama itu fungsi pencegahan. Pelayanan melalui fungsi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Jadi pencegahan itu dapat mencegah atau menghindari masalah yang menjadi penghambatan perkembangannya. Yang kedua itu pemahaman. Nah, melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh klien itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membutuhkan pembimbing. Yang ketiga itu pengentasan. Pengentasan itu adalah pelayanan bimbingan dan konseling diharap dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa yang ia dapat memecahkan masalah itu sendiri. Oke, selanjutnya itu adalah fungsi pemeliharaan. Menurut Brighton and
dan Herman Antony 1999, fungsi pemeliharaan berarti melihat segala sesuatu yang baik, positif yang ada pada diri individu siswa, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini, seperti bakat, minat, sikap, kebiasaan, dan berbagai aspek positif yang lain, termasuk akhlak yang baik dan dari individu, perlu dipertahankan dan dipelihara. Yang kelima itu penyaluran. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling berupaya mengenali masing-masing siswa secara perorangan. Selanjutnya, memberikan bantuan penyaluran kepada kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Yang keenam itu penyesuaian. Nah, fungsi ini mempunyai dua arah nih. Yang pertama itu membantu kepada siswa akan menyelesaikan dirinya terhadap lingkungan sekolah atau madrasah. Keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah atau madrasah dipengaruhi oleh kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, yang kedua itu bantuan dalam mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan keadaan masing-masing siswa. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda dalam kepribadian, kemampuan, bakat, minat, dan aspek-aspek lainnya. Oke, selanjutnya ialah yang nomor 7 nih, pengembangan. Fungsi perkembangan, yaitu setiap siswa di sekolah tentunya memiliki potensi tertentu untuk dikembangkan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada para siswa untuk membantu para siswa dalam mengembangkan seluruh potensinya secara lebih terarah. Nah, yang ke-8 itu fungsi perbaikan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Yang terakhir itu adalah fungsi advokasi. Layanan bimbingan dan konseling melalui fungsi ini adalah membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Jadi ini tuh kayak menegakkan hak-hak yang ada di siswa di diri konseling. Oke, sampai sini sudah penjelasan dari saya. Saya mempunyai kata-kata nih. Berjuang tak mesti berisik, mengejar tak mesti berlari, dan untuk didengar tidak mesti berteriak. Berjuanglah sekeras mungkin dengan elegan, dengan diam dan tenang seperti air di permukaan. Semangatku untukku, dan untuk kita semua yang sedang memperjuangkan apa itu untuk tetap bertahan. Semangat kita. Terima kasih.